Video pembelajaran ini akan menjelaskan bagaimana cara menghitung tegangan dan regangan dengan menggunakan software metode elemen hingga. Pada bagian ini, kita akan membahas konsep fundamental dalam analisis menggunakan metode elemen hingga (FEM), yaitu bagaimana persamaan diferensial parsial (PDE) yang menggambarkan perilaku fisik sistem dikonversi ke dalam bentuk matriks melalui proses numerik. Dalam rekayasa, langkah awal yang menjadi fokus utama adalah menentukan perpindahan di setiap titik nodal. Nilai perpindahan ini menjadi dasar bagi perhitungan tegangan dan regangan yang dilakukan dalam tahap post-processing, sehingga memahami alur konversi dari PDE ke sistem persamaan matriks sangatlah penting. Metode elemen hingga bekerja dengan mengubah PDE menjadi sistem persamaan numerik yang dapat diselesaikan menggunakan algoritma matematis. Sistem persamaan ini direpresentasikan dalam bentuk matriks, dan penyelesaiannya seringkali memerlukan teknik numerik yang kompleks untuk mendapatkan hasil yang akurat. Secara umum, FEM bertujuan untuk menentukan variabel yang tidak diketahui di setiap titik analisis. Dalam masalah mekanis, variabel utama yang dicari adalah perpindahan. Dalam masalah termal, yang dicari adalah suhu. Tegangan dan regangan tidak dihitung secara langsung dalam tahap solusi utama, tetapi diperoleh melalui proses post-processing setelah perpindahan nodal diketahui. Proyeksi tegangan dari titik Gauss ke nodal dilakukan untuk mempermudah interpretasi hasil dan visualisasi distribusi tegangan dalam sistem. Memahami bagaimana setiap tahapan ini saling berkaitan memungkinkan kita untuk merancang simulasi FEM secara efektif. Secara keseluruhan, proses finite element analysis, FEA, terdiri dari 4 tahap utama yang saling berkaitan untuk memastikan simulasi berjalan dengan akurat dan efisien. Tahap pertama adalah preparation of geometry, di mana model CID disusun dengan presisi untuk merepresentasikan struktur atau komponen yang akan dianalisis. Geometri yang baik menjadi dasar bagi seluruh proses berikutnya, sehingga penting untuk memastikan model terbebas dari kesalahan pemodelan. Selanjutnya, preprocessing dilakukan, yang mencakup pembuatan mesh untuk membagi model menjadi elemen-elemen kecil serta penetapan kondisi batas yang menentukan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan lingkungannya. Keakuratan dalam tahap ini sangat memengaruhi kualitas solusi yang dihasilkan. Setelah proses solusi dijalankan, kita memasuki post-processing, di mana parameter seperti tegangan dan regangan dihitung serta divisualisasikan. Tahap ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana material bereaksi terhadap beban serta mengidentifikasi area yang mungkin mengalami kegagalan. Terakhir, tahap analisis dilakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan numerik yang telah dirakit. Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan berbagai metode tergantung pada sifat linearitas atau nonlinearitas masalah yang dianalisis. Memahami urutan dan peran setiap tahap dalam FEA sangat penting agar proses simulasi dirancang dengan efektif serta memberikan hasil yang representatif terhadap kondisi sebenarnya. Pada tahap pertama, preparation of geometry, kita membuat model CAD yang akurat dari struktur atau benda yang ingin dianalisis. Anda dapat menggunakan platform online seperti GrabCAD atau Onshape, atau software offline seperti AutoCAD dan SolidWorks. Kunci dari tahap ini adalah memastikan bahwa geometri yang dikembangkan bebas dari kesalahan dan mencerminkan kondisi nyata. Karena kesalahan pada tahap ini dapat berpengaruh ke seluruh proses simulasi. Dalam tahap preprocessing, perhatian utama kita adalah pada pembuatan mesh, yang berfungsi untuk membagi model CID menjadi elemen-elemen kecil agar dapat dianalisis secara numerik. Pemilihan tipe mesh dan metode interpolasi memiliki peran krusial dalam menentukan akurasi hasil simulasi.
Mesh yang terlalu kasar bisa menghasilkan estimasi yang kurang presisi. Sementara mesh yang terlalu halus bisa meningkatkan kompleksitas komputasi tanpa memberikan manfaat signifikan. Selain itu, pada tahap ini, kita juga menetapkan berbagai parameter penting seperti kondisi batas, sifat material, dan kendala dalam pemilihan mesh. Penentuan kondisi batas membantu mengontrol bagaimana sistem akan berinteraksi dengan lingkungannya selama simulasi. Sedangkan sifat material memastikan bahwa model mencerminkan karakteristik fisik sebenarnya dari struktur yang dianalisis. Setelah tahap reprocessing selesai, kita memasuki tahap solusi, di mana persamaan diferensial parsial yang menggambarkan perilaku fisik sistem dikonversi ke dalam bentuk integral, lalu direpresentasikan dalam format matriks. Transformasi ini memungkinkan kita untuk menghubungkan respons sistem dengan parameter yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti kondisi batas dan sifat material. Dalam proses ini, setiap elemen menyumbangkan kontribusinya terhadap sistem keseluruhan. Kontribusi tersebut dirakit menjadi satu sistem persamaan global yang kemudian dikirimkan ke solver. Solver bekerja untuk mencari solusi numerik dari sistem ini. Untuk masalah linear, proses penyelesaian bisa dilakukan dalam satu langkah langsung melalui metode eliminasi atau inverse matrix. Namun, dalam kasus nonlinear, di mana respons sistem bergantung pada variabel yang berubah terhadap hasil perhitungan sebelumnya, solver harus menjalankan iterasi bertahap hingga solusi mencapai kondisi konvergen. Pemilihan metode solusi yang tepat berperan penting dalam kecepatan dan akurasi hasil simulasi. Sehingga pemahaman tentang sifat linearitas dan nonlinearitas dalam sistem sangat diperlukan. Pada tahap kedua dari proses solusi, setelah nodal displacements berhasil dihitung, langkah berikutnya adalah melakukan perhitungan tegangan untuk keperluan plotting dan analisis lebih lanjut. Disinilah peran flag menjadi krusial, sebagai indikator bahwa seluruh proses solusi telah selesai dan sistem siap memasuki tahap kalkulasi tegangan. Pemisahan yang jelas antara perhitungan displacements dan kalkulasi tegangan memastikan bahwa analisis tetap sistematis dan terstruktur. Dengan pendekatan ini, hasil simulasi dapat lebih mudah dievaluasi, memungkinkan identifikasi pola distribusi tegangan yang muncul akibat pembebanan. Selain itu, proses ini juga membantu dalam mengoptimalkan metode visualisasi, sehingga interpretasi data menjadi lebih intuitif bagi pengguna. Pada tahap ini, kita memasuki proses penghitungan tegangan melalui teknik proyeksi. Perhitungan tegangan dimulai di titik-titik integrasi dalam setiap elemen, di mana evaluasi parameter tegangan dilakukan dengan presisi tinggi untuk mencerminkan kondisi aktual pada elemen tersebut. Setelah tegangan dihitung di titik integrasi, nilai-nilai ini kemudian diproyeksikan ke titik nodal. Proses ini memungkinkan hasil analisis tegangan untuk lebih mudah divisualisasikan dan diinterpretasikan dalam skala global, sehingga distribusi tegangan dalam struktur dapat dilihat dengan lebih jelas. Meskipun perhitungan dasar dilakukan di titik integrasi, proyeksi ke nodal membantu memastikan bahwa hasil simulasi dapat digunakan secara efektif untuk analisis lebih lanjut, seperti identifikasi daerah dengan konsentrasi tegangan tinggi atau evaluasi kinerja material di bawah pembebanan tertentu. Selanjutnya, kita mendalami proses proyeksi dengan mengambil contoh elemen 4 not yang menggunakan skema kuadratur 2x2. Meski konfigurasi elemen atau metode integrasi yang digunakan dapat bervariasi, prinsip dasarnya tetap berlaku, yakni memanfaatkan interpolasi untuk memperoleh nilai displacements pada titik integrasi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Karena displacements telah diketahui di titik nodal,
Kita menggunakan fungsi interpolasi atau shape functions untuk memperkirakan nilai displacements di titik integrasi dalam setiap elemen. Pendekatan ini memastikan bahwa perhitungan kinematika pada titik integrasi tetap akurat dan sesuai dengan kondisi di nodal, sehingga distribusi tegangan yang diperoleh dari analisis akan mencerminkan karakteristik sistem dengan baik. Dengan memahami hubungan antara nodal displacements dan hasil perhitungan di titik integrasi, kita dapat memastikan bahwa solusi yang dihasilkan konsisten secara numerik serta dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Proses stress projection dalam analisis menggunakan metode elemen hingga adalah bagian yang sangat penting untuk memperoleh tegangan atau stres pada titik-titik tertentu dalam elemen dan kemudian memproyeksikannya ke titik nodal. Tegangan awal dihitung pada titik integrasi elemen, seperti titik Gauss. Ini adalah lokasi di dalam elemen tempat fungsi interpolasi digunakan untuk mengevaluasi parameter kinematik, seperti strain dan gradien deformasi. Dengan memanfaatkan fungsi interpolasi, atau fungsi bentuk, perpindahan pada titik nodal dihitung terlebih dahulu. Kemudian, strain dan gradien deformasi diestimasi di titik integrasi berdasarkan perpindahan ini. Berdasarkan properti material dan parameter kinematik tadi, stres dihitung di titik Gauss tersebut. Setelah proyeksi, beberapa program FEA melakukan proses rata-rata nodal atau nodal averaging untuk menggabungkan nilai stres dari beberapa elemen di sekitar satu node. Hal ini bisa menciptakan hasil yang lebih halus, tetapi juga bisa menyembunyikan efek mesh yang kurang optimal. Penting untuk mematikan fungsi averaging di beberapa kasus, terutama dalam analisis patahan, untuk memastikan akurasi dan mengungkap perbedaan signifikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses stress projection adalah 1. Peringatan dalam analisis retak. Dalam masalah terkait retak, seringkali perhatian lebih diberikan pada plot perpindahan untuk memahami deformasi struktur. Namun, ini berisiko mengabaikan analisis tegangan, yang juga penting dalam memahami perilaku material dan struktur. 2. Masalah penghalusan tegangan atau stress averaging, yaitu penghalusan tegangan adalah metode yang digunakan dalam FEA untuk membuat distribusi tegangan tampak lebih mulus di antara elemen-elemen mesh. Hal ini berguna untuk presentasi visual, tetapi dapat menyembunyikan lonjakan signifikan pada tegangan di batas elemen. Lonjakan ini dapat menjadi indikasi bahwa kualitas mesh mungkin tidak cukup baik. 3. Konvergensi tegangan atau stress convergence, yaitu jika mesh tidak cukup halus atau tidak dirancang dengan baik, hasil tegangan mungkin tidak stabil atau tidak akurat. Konvergensi tegangan merujuk pada stabilitas hasil tegangan ketika mesh diperhalus, dan ini adalah indikator penting dalam analisis FEM. Kesimpulan dalam menghitung tegangan dan regangan dengan FEM software. Untuk meringkas diskusi, perpindahan dan gaya reaksi adalah informasi mendasar yang sering diselesaikan dalam perhitungan FEM. Baik tegangan dan regangan dihitung sebagai jumlah post-processing setelah solusi konvergen diperoleh untuk perpindahan nodal. Tegangan dan regangan dihitung pada titik Gauss dan selanjutnya diproyeksikan ke titik nodal. Dalam skenario ini, sangat penting bahwa harus sangat berhati-hati karena sebagian besar solusi perangkat lunak FEM melakukan rata-rata nodal. Rata-rata seperti itu akan menyamarkan setiap efek mesh yang perlu ditangani untuk solusi yang akurat. Analisis hasil sim scale. Cauchy stress tensor adalah representasi matematis yang digunakan dalam mekanika material untuk menggambarkan keadaan tegangan atau stres di dalam suatu titik pada material yang terdeformasi. Hal ini sangat penting untuk memahami bagaimana gaya internal bekerja di dalam suatu material.
Komponen tensor terdiri dari 9 komponen sigma IJ, di mana I dan J adalah indeks yang menunjukkan arah dalam ruang 3 dimensi X, Y, Z. Komponen ini menyatakan tegangan pada titik tersebut, baik tegangan normal atau tegangan sepanjang sumbu maupun tegangan geser atau tegangan sepanjang bidang. Tensor ini mendefinisikan keadaan tegangan pada suatu titik dengan mempertimbangkan kondisi material yang telah mengalami deformasi. Deformasi ini bisa berupa perubahan bentuk akibat gaya eksternal atau kondisi lingkungan seperti tekanan atau suhu. Dengan Cauchy stress tensor, kita dapat menghitung gaya internal yang terjadi pada setiap arah di dalam suatu volume kecil material. Ini sangat berguna dalam analisis mekanika deformasi dan perancangan struktur. Analisis hasil SIM-scale lainnya. Von Mises stress, yaitu nilai yang digunakan untuk menentukan apakah suatu material akan luluh atau patah. Sebagian besar digunakan untuk bahan ulet, seperti logam. Kriteria hasil von Mises menyatakan bahwa jika tegangan von Mises dari suatu bahan di bawah beban sama atau lebih besar dari batas hasil bahan yang sama di bawah tegangan sederhana, yang mudah untuk ditentukan secara eksperimental, maka bahan tersebut akan luluh. Sekian video pembelajaran mengenai bagaimana menghitung tegangan dan regangan dengan software FEM. Kita bertemu kembali pada materi berikutnya.